Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kuliah keempat Ekonomi Peternakan, Perilaku Produsen. Perilaku produsen ialah suatu teori yang menjelaskan bagaimana tingkah laku atau perilaku produsen untuk menghasilkan produk secara efisien dalam kegiatan produksinya. Produsen berusaha untuk menghasilkan produk secara baik dengan mengatur penggunaan faktor produksi yang dimilikinya. Teori perilaku produsen. Teori perilaku produsen secara umum. Teori perilaku produsen tentang produksi, fungsi produksi. Teori perilaku produsen tentang tujuan produksi, menghasilkan barang dan jasa, meningkatkan nilai guna barang, memperoleh laba, menjaga kesinambungan perusahaan, membuka lapangan kerja, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Perilaku produsen umum menjawab 3W 1H. Yang pertama adalah barang apa yang akan kamu produksi. Barang yang akan diproduksi adalah barang yang dibutuhkan konsumen, yang input sumber dayanya tersedia. Dan yang kedua adalah untuk siapa barang itu diproduksi. Barang diproduksi biasanya untuk konsumen. Barang yang biasa diproduksi adalah barang yang bernilai dan dapat memuaskan konsumen. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu segmentasi demografis, dan yang kedua adalah segmentasi geografis, dan yang ketiga adalah segmentasi perilaku, dan yang terakhir adalah segmentasi psikografis. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara memproduksinya. Cara memproduksinya adalah dengan cara membuat barang yang bernilai dan dapat berguna untuk keuntungan dan berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah siapa yang harus terlibat dalam produksi. Yang terlibat dalam produksi adalah manajer dan teknisi, dan yang ahli dan berpengalaman dalam membuat suatu barang atau produksi. Adapun materi yang kedua yaitu sistem produksi ekstraktif, sistem produksi eksploratif, dan sistem produksi eksploitasi. Yang pertama, sistem produksi. Sistem produksi adalah satu rangkaian operasi yang mengolah atau memproses input berupa bahan mentah, bahan setengah jadi untuk menghasilkan output bernilai tambah atau produk akhir. Yang pertama, sistem produktif ekstraktif. Sistem produktif ekstraktif adalah kegiatan produksi yang mengekstraksi bahan mentah dan mineral dari dalam bumi, sehingga penebangan pohon di hutan juga merupakan bentuk produksi ekstraktif. Jadi ini contoh-contoh produksi ekstraktif yang ada di gambar. Yang kedua, sistem produksi eksploratif. Sistem produksi eksploratif merupakan sebuah penelitian yang ingin menggali sesuatu hal yang baru, yang belum banyak diketahui oleh khalayak, sehingga ingin dikaji lebih dalam, biasanya menyangkut fenomena kontemporer atau terkini. Eksplorasi disebut juga penjelajahan atau pencarian, di mana tindakan mencari atau melakukan penjelajahan dengan tujuan menemukan sesuatu, misalnya daerah yang tak dikenal, termasuk minyak bumi, gas alam, batu bara, mineral, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh-contoh gambar-gambar dari sistem produksi eksploitatif. Adapun yang ketiga yaitu sistem produksi eksploitatif. Yang ada di gambar ini adalah eksploitasi sumber daya alam. Yang dimaksud adalah perbuatan mengambil sumber daya alam dengan berlebih demi keuntungan sebesar-besarnya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Input, proses, dan output. Input atau pasar adalah faktor produksi pasar yang memperjualbelikan faktor-faktor produksi, atau bisa juga diartikan sebagai pasar yang mempertemukan permintaan dan penawaran faktor-faktor produksi. Contohnya seperti ayam. Kegiatan proses produksi adalah tahap yang harus dilewati dalam memproduksi barang atau jasa. Dalam prosesnya, terdapat proses kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya seperti alat untuk memelihara ayam broiler.
Kemudian yang ketiga ada output. Output adalah pasar yang memperjualbelikan barang dan jasa yang merupakan hasil dari kegiatan produksi. Contohnya seperti telur. Adapun proses produksi. Proses produksi di sini ada strukturnya, yaitu dari lahan, bibit dan pupuk, ternak, tenaga kerja, modal. Di sini dapat menghasilkan beberapa macam yang dapat diproduksi seperti beras dan pangan, buah dan sayur, daging, susu dan telur, ikan dan biota laut, bahan baku industri. Itu termasuk proses produksi. Kemudian proses produksi. Proses ini ada terbagi menjadi dua, yaitu proses perubahan bentuk untuk meningkatkan daya guna atau utility. Kemudian menggunakan input tertentu jumlah dan jenisnya. Di sini ada yang namanya input sama dengan faktor produksi dan hasil produksi sama dengan output. Dan input sama dengan faktor produksi yaitu X1 sama dengan kandang dan peralatan, X2 sama dengan bibit atau DOC. Arti DOC, kepanjangan dari DOC ini yaitu Day Old Chick, yang merupakan istilah anak ayam yang berumur 1 hari. Kemudian X3 sama dengan pakan, X4 sama dengan obat-obatan, X5 sama dengan listrik, X6 sama dengan sewa tanah, X7 sama dengan tenaga kerja dan manajer. Di sini dapat kita hubung-hubungkan, yang dapat sehingga masing-masing dihubungkan, kemudian dapat menghasilkan hasil produksi sama dengan output, yaitu Y sama dengan daging, ayam atau produksi telur. Proses produksi adalah cara atau metode yang digunakan untuk menambah faedah atau nilai suatu barang agar menjadi barang yang lebih bermutu. Atau proses perubahan bentuk untuk meningkatkan daya guna menggunakan input tertentu, jumlah dan jenisnya. Law of increasing rectum, hukum kenaikan hasil yang bertambah terjadi pada tahap produksi 1. The law of constant rectum, hukum kenaikan hasil yang tetap terjadi pada tahap produksi 2. The law of decreasing rectum, hukum kenaikan hasil yang berkurang terjadi pada tahap produksi 3. Hukum produksi jangka pendek sama dengan satu skala tertentu. Keseimbangan produsen adalah kondisi di mana produsen berupaya memproduksi secara efisien dan memaksimumkan tingkat produksi dan meminimalkan tingkat biaya produksi. Kondisi keseimbangan produsen dianggap produksi yang efisien. Kombinasi mana yang akan menghasilkan equilibrium produsen yang efisien? Kombinasi yang mengalami equilibrium produsen yang efisien ada pada titik E. Keseimbangan produsen dari kurva yaitu saat kurva isokos bersinggungan dengan kurva isokuant. Di titik E, kurva isokos bersinggungan dengan isokuant. Di titik E inilah terjadi produksi yang efisien. Titik A, daya atau jumlah pakan yang dibutuhkan lebih tinggi atau banyak dan TK lebih sedikit atau rendah. Sedangkan di titik C, pakan yang dibutuhkan lebih sedikit atau lebih rendah dan TK yang dibutuhkan lebih banyak. Isokos. Isokos adalah garis yang menggambarkan kombinasi input yang memberikan biaya yang sama. Garis isokos K 10 kurang 1,67L dengan IP-nya 100. Garis isokos K 15 kurang 1,5 dengan IP 200. Kesimpulan dari kurva tersebut adalah semakin tinggi nilai K, maka semakin tinggi pula nilai IP yang dihasilkan.